Kalau Jesslyn nih, kalau misalnya lagi ada masalah atau lagi galau gitu, kamu cerita ke seseorang nggak? Hai Sobat Thinkers, balik lagi di White Space. Kali ini ada aku, Lulu, dan aku ditemenin dari teman kita dari Vita School, ada Jesslyn. Halo, perkenalin nama aku Jesslyn Grace dan aku kelas 10 dari SMA Vita School Surabaya. Nah, Jesslyn ini kesibukannya apa nih? Karena kelas 10 nih sesibuk apa sih gitu? Aku biasanya sih masuk sekolah jam 7.20 dan pulang jam 3. Terus aku biasanya lanjut bimbel sampai jam 4 dan les, kayak gitu. Jadi lumayan padat lah ya. Ya padat ya, kayak baru kelas 10 SMA udah padat banget deh. Menurut kamu ini mempengaruhi nggak kayak kondisi mental anak SMA gitu? Menurutku sih Kesibukan. berpengaruh ya. Jadi kayak dalam kehidupan sehari-hari kayak jadi mungkin dia berkurang untuk bisa melakukan aktivitas yang bisa dia lakukan. Seperti misalnya meluangkan waktu untuk melakukan hobinya, atau melakukan apa yang dia suka. Iya, itu pasti apa ya, kayak berpengaruh juga ke mood gitu ya, dan Iya. bikin mungkin jadi agak sedikit sedih atau galau Iya. gitu ya, karena terlalu sibuk urusan sekolah gitu. Iya, bener. Heeh. Nah, kalau Jesslyn nih, kalau lagi misalnya lagi suntuk Mhm. atau lagi galau gitu, kamu biasanya biar happy ngapain nih? Aku biasanya ngalihin untuk mendengarkan musik atau juga makan makanan yang manis, kayak Mmm. coklat atau es krim kayak gitu. Sama sih, aku juga kalau misalnya lagi sedih gitu atau lagi banyak pikiran pasti larinya ke Iya, makanan manis ya. bener. Pasti setelah makan manis tuh rasanya kok langsung happy lagi Happy, gitu, kayak mood balik, iya, masalah yang sebelumnya itu kok jadi nggak seberapa sulit gitu iya, ya. bener banget. Tapi mungkin terus selanjutnya akhirnya besoknya kepikiran Mulai lagi lagi, gitu ya, iya. heeh. Nah, menurut Jesslyn nih, supaya, kamu sebagai anak SMA gitu, enggak terlalu terbebani dengan tugas-tugas sekolah Mhm. itu dan masih bisa meluangkan waktu, itu gimana? Mungkin ya kayak ada waktu untuk waktu pribadi, jadi tidak memikirkan apapun tugas sekolah atau apapun. Jadi kita punya waktu sendiri untuk khusus untuk kita. Iya sih ya, aku juga pastinya meskipun lagi sibuk-sibuknya itu kadang meluangkan kayak beberapa beberapa menit, kayak 30 menit aja gitu Mhm. untuk me time gitu ya, Iya, bener. biar enggak banyak pikiran gitu Iya. kan. Nah, kalau Jesslyn nih, kalau misalnya lagi ada masalah atau lagi galau gitu, kamu cerita ke seseorang nggak? Kadang aku cerita ke temanku atau kayak ke orang tuaku supaya kayak aku bisa meluapin apa yang selama ini aku pendam itu ke orang lain, jadi nggak hanya di diriku saja, gitu sih. Ya biar enggak menumpuk ya, Iya, biar heeh, kayak enggak lega gitu rasanya. heeh, soalnya takutnya tuh kalau menumpuk, nanti lama-lama jadi meledak gitu Iya, kan, dan bener. meledaknya nanti bahaya gitu kan. Iya, Misalnya kayak kalau di Korea Selatan itu kan juga biasanya pelajar-pelajar itu saking banyak pikirannya ya, itu sampai mereka ada yang itu ya. iya, banyak Iya. contohnya kayak Suli. Oh iya, artis-artis juga ya. Iya, heeh, bahkan juga pelajar-pelajar itu mungkin mereka banyak tekanan atau ketidaksesuaian dengan ekspektasi. Iya mungkin karena jadwalnya juga yang padat gitu ya, Iya, dan ekspektasi dari orang-orang iya, itu kayak terlalu berat gitu iya, ya, terlalu akhirnya tinggi. mereka kayak udah capek Capek, gitu ya, mhm. heeh. Nah, kalau menurut Jesslyn nih, untuk mengatasi kayak gitu misalnya untuk sebagai teman gitu, kamu apa solusinya untuk memastikan bahwa teman-teman kamu ini itu mereka kondisinya oke gitu? Mmm, mungkin bisa saling support, saling teman dan saling mendukung, terus juga saling aware satu Mhm. sama lain. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kayak yang tidak sesuai, itu bisa mengetahui lebih dahulu dan bisa mungkin menyarankan untuk ke psikiater mungkin. Nah, kalau di sekolah, kan Mhm, biasanya ada tuh kayak guru BK ya. iya, Biasanya kalau guru BK itu kan mungkin dulu kuliahnya jurusan psikologi gitu mhm, ya. Jadi mungkin sedikit banyak tahulah iya, soal psikologi itu. Kamu pernah nggak merasa kayak, "Wah, aku kok
"Ini masalahku kayaknya berat ya, kok aku butuh konseling," gitu. Akhirnya kamu cerita ke guru BK gitu? Kalau aku sih nggak pernah ya, cuma ya teman-temanku tuh pernah kayak cerita. Jadi BK di sekolah tuh bisa menceritakan kayak kita tuh cerita terus mendapatkan solusinya gitu. Jadi kita bisa kayak menceritain apapun tentang apapun itu, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah apapun itu ke guru BK. Berarti memang guru BK ini, apa ya, istilahnya kayak psikolognya Iya, di sekolah sekolah, gitu iya. ya? Nah, kalau menurut Jesslyn nih, Mhm, kalau di Korea itu mhm, kan, tingkat cukup tinggi ya, gimana mhm. kalau di Indonesia nih, menurut kamu apakah masyarakat kita ini udah aware soal mental health atau se-aware apa gitu? Menurutku sih udah aware, cuma ya masih kurang mungkin ya, masih Mmm, perlu ditingkatin lebih lagi supaya lebih aware dan mengerti apa itu mental health. kayak mungkin karena kalau kita sebagai Gen Z itu kita lebih melek sosial media, Mhm, jadi lebih banyak juga pengetahuannya kan iya, soal apa itu kesehatan mental dan bener. seberapa pentingnya gitu Mhm, ya. Mungkin kalau untuk generasi yang agak lebih di atas itu kan mereka mungkin masih banyak yang kayak agak kurang awam dengan iya, kesehatan mental gitu mhm, dan menganggap bahwa kesehatan mental itu masih sesuatu yang nggak penting gitu iya, ya. heeh, Kalau menurut Jesslyn nih, mhm. gimana kita, mengatasi supaya kayak, "Aku kok, apa ya, aku kok lagi sedih banget," gitu, atau, "Aku lagi suntuk tapi aku nggak mau cerita ke siapa-siapa," gitu? Mungkin ya kita bisa kayak cerita ke orang yang kita percaya gitu mungkin, atau Mmm, kita kayak berusaha untuk memahami kita dan bersyukur tentang apa yang udah kita lakuin, kayak berterima kasih gitu kepada diri kita sendiri. Jadi kayak love yourself. kayak self love gitu Iya, ya? Heeh. Nah, untuk menurut Jesslyn nih sebagai, siswa SMA ya, kayak mhm, masih ya apa, usia remaja gitu iya, kan. Kadang orang-orang dewasa nih nggak paham gitu, kayak anak remaja nih kesibukannya cuman sekolah gitu, apa sih yang iya, dipikirin bener, gitu, apa sih yang bikin depresi dan iya. anxiety gitu. Menurut kamu, apa nih yang mau kamu ungkapkan sebagai remaja gitu? Menurutku sih ya, sebenarnya di balik itu banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang dengan teman atau dengan kayak project-project. Jujur aja kayak di sekolahku tuh kayak project kan banyak, Mmm, dan itu kayak ada orang mungkin yang kayak kurang bertanggung jawab, jadi kayak kurang nge-carry, jadi satu orang yang nge-carry kelompoknya itu, sehingga mungkin bisa jadi tekanan bagi satu orang tersebut. nah iya. Kalau kayak gitu nih, menurut kamu, eee, cara mengkomunikasikan apakah perlu dikomunikasikan, mungkin bisa terselesaikan, atau kayak mending aku carry ajalah gitu? Sebenarnya kayaknya komunikasi penting ya, kayak Iya, mungkin bisa komunikasi ke guru atau kayak komunikasi bahkan sama teman itu sendiri, supaya dia tuh mhm, tahu, kadang orangnya nggak tahu. mmm, karena memang apa ya, di masa remaja itu kan bebannya itu ya sekolah gitu ya. Iya, Jadi yang kalau yang bikin banyak tekanan itu ya kebanyakan dari sekolah gitu mhm. ya? Heeh. Oh ya, Kakak tahu nggak mengenai butterfly hug yang dari It's Okay to Not Be Okay itu? Oh, aku pernah denger sih, itu kayaknya salah satu itu ya, kayak physical physical touch Mhm, therapy gitu ya? iya. Itu Itu kayaknya kayak gimana berguna tuh? nggak sih kalau kayak untuk mental health? Jadi kayak menenangin kita atau membuat kita tuh kayak nggak khawatir lagi. Oh, itu kayak gimana itu, butterfly hug tuh? Itu kayak jadi kita tuh nepuk bahu kita selama kayak sekitar 30 detik dengan Iya, memejamkan mata kita dan iya. kita kayak menerapkan kayak tenang 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 kayak gitu. Oh, berarti bisa kayak kita terapkan ke diri sendiri gitu ya? Iya, Supaya mungkin, untuk lebih menjernihkan pikiran gitu ya, biar iya benar. biar kayak enggak, apa ya, biar enggak terlarut-larut gitu Iya ya benar dalam benar. dalam pikiran yang negatif itu, Mhm. supaya enggak Iya, keterusan. jadi kita harus think positif, tenang tenang. Mmm, menurut Jocelyn nih, Mhm, kalau, apa ya, kalau untuk mhm. meningkatkan kesadaran generasi-generasi yang lebih tua mungkin, bahwa mental health itu penting gitu dan kayak semua usia itu bisa kena gitu. Itu menurut kamu apa sih yang perlu kita komunikasikan gitu? Mungkin ya lebih dijelasin aja kayak
kayak sebenarnya tuh berdampak bagi ini. Jadi sebenarnya berdampak apa sih bagi kehidupan seorang remaja. Jadi orang yang lebih tua tuh juga ngerti kayak seberapa pentingnya itu. Jadi kayak, dikomunikasikan gitu ya, Iya, bahwa intinya mungkin kesehatan mental itu penting ya, dan itu adalah sesuatu yang, mmm, harus dimiliki iya, setiap orang. heeh, yang setiap orang itu mereka harus punya kesadaran gitu Mhm, bahwa, mmm, kayak nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan iya, mungkin, dan kita juga harus, eee, paham dan aware dengan lingkungan sekitar dan gitu. Karena mungkin teman-teman yang kelihatannya oke-oke aja, itu mungkin juga mereka sebenarnya lagi sedih gitu ya. Jadi iya. kita harus lebih aware tentang perasaan diri sendiri dan juga ke lingkungan sekitar gitu ya. Iya, yang aku tahu contohnya yang idol di stage itu, Iya. mereka kayak kelihatan seolah-olah baik-baik saja, tapi di luar dari stage itu mereka ternyata tidak baik-baik Oh, saja. iya ya, kayak hari ini kok Iya, mereka oke-oke aja gitu, mhm, tapi besoknya kok, wah udah nggak ada gitu. Kayak itu memang harus itu ya, perlu perlu diperhatikan gitu jadi kayak kita harus sering checking on orang-orang terdekat kita, tentang kondisi mereka gitu ya, dan mungkin harus lebih jaga omongan juga ya, iya. heeh. Bahkan idol itu menjaga menjaga supaya menyembuhkan kita, mungkin bisa menyembuhkan Mhm, kita, dan jadi seharusnya kita juga bisa saling mendukung mereka, iya, gitu. kayak saling menjaga perasaan gitu ya, Iya, heeh. Apalagi kalau ke orang-orang terdekat dan orang-orang kayak kerabat atau kayak teman-teman iya, gitu kan, heeh. iya benar. Oke, makasih banget ya Jocelyn, udah mau nemenin aku kali ini bahas tentang kesehatan mental dari, view-nya anak-anak remaja gitu Iya. ya, seru banget. Terima kasih Jocelyn udah mau hadir di White Space, dan untuk Sobat Thinkers, terima kasih juga untuk udah simak sesi kali ini. Jangan lupa selalu tune in untuk White Space setiap hari Sabtu jam 11.